Hai teman-teman, pada ke Mandalika kagak? Rame banget tuh pada ke Mandalika. Gue sih istirahat dulu ya, pegel betis nih abis riding ke Black Lava kemarin di Bali. Selain itu juga mepet banget, dari Bali langsung ke Mandalika. Emak bapak gue mau ngoceh apa lagi ya kan? Udahlah, gue jadi anak baik dulu. Anak baik itu ridingnya deket-deket dulu. Contohnya ke Puncak Bogor. Hihi. Masih pada suka healing-healing ke Puncak Bogor nggak nih teman-teman yang tinggal di Jabodetabek? Gue pribadi mah udah jarang banget sebenarnya. Padahal mah rumah gue sejam juga udah Puncak. BTW rumah gue kan di Sentul, gengs ya. Tapi khusus kali ini gue lagi pengen nemenin temen gue yang ngidam banget nyate di Puncak, guys. Yaudahlah, tanpa pikir panjang gue gasin aja deh. Hai, Cie, udah capek banget nih nungguin gue. Gimana guys? Tunggu berapa jam ya? Tunggu berapa jam sih? Sabar ya guys. Kalian gak ngambek kan? Ya. Pengen nyari sate di Puncak. Kita bakal ke, biasanya gue ke sate Marangi yang Jati Asih. Cuma teman-teman pada bosen tuh, gue lagi pada sama teman-teman. Jadi akhirnya kita mau ke Sate Santi. Cuma gue ngarep sejam gara-gara gue harus bersihin rumah dulu. Mereka jadi nungguin sejaman lebih, gila gak banget. Guys, you okay? Let's go! Halah, gue mesti berhenti bentar karena side bag belum terkunci sempurna, gengs. Kalau teman-teman suka nanya kenapa gue jarang main ke Puncak Bogor, padahal kan deket dari rumah. Ya karena gue udah enek banget sama macet-macetnya cuy. Kalian pernah kan kesana kondisi macet total, padat ya minta ampun. Kecuali kalau gue punya jabatan kan enak tuh ya, dikawal naik ke atas kan. Ups, bisa hemat waktu dan hemat tenaga. Terakhir gue ke Puncak aja pas gue bawa si Versys sampai overheat cuy, saking nanjak macet totalnya. Langsung demam doi. Ya udah abis itu gue trauma banget healing ke Puncak. Naiknya sih healing ya, pulangnya stres. Gue masih bingung banget jujur li sama Puncak. Udah rada siangan tuh tetep panas walaupun masuknya dataran tinggi loh gengs. Nah yang bikin gue kali ini berani panas-panasan ke Puncak adalah pertama, hari ini adalah weekday, gak gitu padat lah ya, orang pada naik, ya semoga aja. Dan yang kedua ada tips rahasia yang bakal gue spill nih sekarang supaya lo orang gak merasa kegerahan di jalan. Siapa nih yang males banget pakai balak lava pas pakai helm? Ih pasti helmnya bau dah. Kasian atau helmnya cepet bau dan lembab gara-gara keringat. Tapi gue punya solusi buat lu orang supaya rambut gak gampang lepek karena keungkep helm di bawah terik matahari. Jadi ini permasalahan gak cewek gak cowok ya, tetep aja kalau misalkan lepek gara-gara helm keungkep siang-siang bolong tuh pasti gerah juga kan. Tada, ini dia rekomendasi dari gue. Ini adalah shampoo dan conditioner baru aja launching sama Scarlett Whitening. BTW jangan di skip dulu beneran, karena produk ini cocok banget buat kita para pemotor siang bolong yang suka panas-panasan. Kan banyak nih yang nanya di DM, Kak tips dong gimana caranya supaya riding atau touring gak lesu. Kan seperti yang teman-teman lihat, gue kelihatannya kayak selalu semangat kalau riding, happy bawaannya. Nah ini adalah salah satu dari solusinya gengs. Ngerti gak sih lo kalau misalkan rambut lepek itu kan bikin bete, gerah gitu tau gak sih? Pokoknya buat gue kalau misalkan lepek itu bikin gamut, bete, rasanya pengen puter balik. Pokoknya buat gue, untuk kepala fresh dan wangi itu udah jadi kuncian gue selama di perjalanan riding ataupun touring ya. Bawaannya happy, fresh dan semangat banget deh pokoknya. Jadi sebelum gue lanjut perjalanan bareng teman-teman gue itu ke Puncak, gue pengen kenalin sedikit tentang produk ini. Produk ini yang gue pegang, ini tuh seperti yang tertulis di produknya, dua-duanya ini mengusung kandungan utama yaitu sea salt. Kemarin gue pertama kali pakai sampo-nya tuh rasanya kayak wah, rambut tuh rasanya tuh kayak harum banget, fresh ya, terus juga lembut. Walaupun gue tuh seharian pakai helm, bahkan gue pakai hijab ya. Terus pas pulang tuh kayak rasanya rambut tuh wah, nggak lepek. Pokoknya anti lepek banget deh. Gue penasaran sea salt itu maksudnya apa sih? Akhirnya gue googling. Dan ternyata sea salt itu adalah kandungan garam yang berasal dari Laut Mati yang terdapat di perbatasan Yordania lah. Pokoknya dekat-dekat Palestina atau Israel gitu. Kayak mungkin perbatasan antara 3 negara itu kayak gitu. Jadi daerah sono-sono tuh kadar garamnya tinggi banget dan punya komposisi mineral yang unik dan terbukti secara klinis kandungannya bermanfaat untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesehatan kecantikan. Tapi kalau kalian cowok berarti mengatasi kegantengan deh.
Tapi gue penasaran nih, gue pengen nanya ke kalian nih, para viewers, subscribers setia, yang cowok-cowok terutama, kalian tuh pakai conditioner nggak sih? Jujur gue bingung deh, serius gue nggak tahu. Dan pokoknya gue cuma pengen berbagi informasi kepada para gondrongers ya, para gondrongers, ngapwati, lady biker, bini, pacar, ayang, FWB-an, atau apapun, nenek, mamah gitu ya. Pokoknya cewek-cewek, saudara-saudara kalian juga bisa kan informasikan kalau conditioner ini enak banget buat dipakai ya. Jadi conditioner ini tuh sebagai pelengkap sampo. Jadi ketika kita habis pakai sampo ini, habis keramas, dibilas baru pakai ini. Jadi kayak seakan-akan dia tuh kayak pelengkap ya, kayak maskernya rambut. Ditunggu beberapa menit lalu dibilas. Jadi tuh rasanya tuh rambut tuh kayak lembut dan berkilau gitu. Kalau samponya sih gue rekomendasiin banget nih buat cowok, buat cewek. Dan gue juga nggak mungkin tutorialin ke kalian gimana cara pemakaiannya ya. Kan gak lucu kalau misalkan gue buka hijab terus gue nyalain kamera. Jadi manfaat sampo dan conditioner Scarlett ini tuh manfaatnya gue bakal sebutin. Saking gue senengnya gue ngasih tahu ke kalian nih, manfaatnya banyak banget. Kayak menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala, membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya bisa lebih maksimal. Lalu mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, dan terakhir membuat rambut jadi lebih berkilau. Dan ini isinya masing-masing 250 ml dengan harga masing-masing Rp75.000. Buat gue harga segini worth banget, karena buat gue hasilnya setelah gue pakai tuh nge-boosting mood banget buat riding ya. Akhirnya gue happy, kontennya semangat. Buat gue produk Scarlett ini investasi buat kegiatan riding dan touring gue. Jadi wanginya tuh fresh, terus juga soft dan calming banget. Dan kalau misalkan conditionernya warnanya gemas banget, gila. Ini aroma bunga sedap malam banget cuy, tapi nggak begitu nyengat ya, jadi dia soft banget. Waktu pemakaian sampo ini busanya tuh kagak lebay banget, jadi menurut gue ini cocok buat yang punya kulit kepala tuh sensitif dan kering ya. Terus pas udah kelar sampoannya kayak biasa normal, kan dibilas rambutnya baru lanjutin pakai conditioner. Jadi conditioner ini tuh udah kayak maskernya rambut gitu cuy, tapi dipakainya cuma setengah rambut ke bawah ya, dan ditunggu sampai ya berapa menit lah, mungkin 3 menit atau 2 menit, atau kalau misalkan buru-buru ya langsung bilas aja setelah pakai conditioner juga nggak masalah. Dan buat lo orang yang FOMO banget beli produk ini, sampo dan conditioner, kalian bisa langsung ke bawah deskripsi dan klik linknya aja, dan kalian bisa cek di Instagramnya Scarlett Whitening. Nah, kejawab kan kenapa gue semangat banget yang siang bolong riding ke puncak, karena gue udah pakai produk-produk ini yang mana cocok banget buat gue dengan karakter kulit kepala yang berminyak. Jadi tuh rambut gak gampang lepek, sehingga pas gue riding panas-panasan ke puncak tuh gak gatel-gatel, gak lembab, gak lepek. Ini adalah salah satu kuncian gue kenapa gue bisa selalu fresh. Oke, kita sekarang lanjut perjalanan ke puncak. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi nih. Ini kalian tahu kan ya, ini lewat jalan mana? Ini gue lewat Bukit Pelangi, gengs. Siapa sih yang nggak pernah kesini atau yang nggak tahu daerah sini? Terutama selama pandemi yang udah kelewatan parah ini, crowdednya sampai jenuh gitu gue lewat jalan sini. Menurut gue ya, jalur Bukit Pelangi ini nih mulai rame semenjak jalur puncak yang dari kota Bogor mulai diatur ganjil genap. Udah deh, di sini udah mulai jadi jalan alternatif orang-orang dari Bogor. Jadilah rame, udah rame, makin enak lagi resto kafenya. Ya makin berkembang lah di daerah. Akhirnya jadi makin padat. Pokoknya daerah Sentul ini sebelum pandemi mah masih rada mati gitu kata gue. Setelah aturan ganjil genap kota Bogor, terus juga baru kebangunnya nih Ayon Sentul. Udah deh, semuanya jadi ikut bergerak naik. Ya plus minus sih buat gue sebagai akamsi Sentul yang berharap Sentul nggak padat-padat amat. Hehe. Nah, di sini nih yang kalau Minggu pagi rame banget yang San Mori. Pada San Mori kesini, emang sih di sini best view-nya kawasan Gunung Gelis ini.
Pemandangannya langsung lereng bukit gitu. Cobain deh, buat teman-teman yang belum pernah kesini, lumayan lah buat healing-healing tapi nggak jauh-jauh amat dari Jakarta. Murah meriah pula. Nah, kalau weekday biasanya banyak bucin-bucin pulang kantor. Hati-hati deh lu yang jomblo abis kantor, mending langsung pulang aja sono lu. Pokoknya Sentul ini udah jadi alternatif orang Jaksel. Sorry, maksudnya orang Jakarta, Tangerang, Bekasi, DLL dah. Ngehealing-healing biar kagak overwhelmed gitu kan. Menurut mereka, daripada gue macet-macetan ke puncak, mending gue ke Sentul. Ya gitulah kira-kira. Oke, gue udah keluar nih dari jalur Bukit Pelangi, daerah Gadok nih. Kira-kira dari Ayon tadi sampai ujung jalan sini ya adalah 17 km ya. Setengah jam paling kira-kira waktu tempuhnya. Gile, masih nggak habis pikir ya. Niat banget loh ke puncak jauh-jauh cuma buat makan sate doang. Nah, BTW ini terkait riding bareng gini, bareng mereka, biasanya gue sama bocah-bocah berdua ini kagak perlu ngatur barisan siapa yang RC, siapa yang belakang, DLL ya gengs. Karena kita bertiga ini kan udah sering jalan bareng, jadi ya kita mah mut-mutan baik. Biasanya sih yang depan itu kalau nggak gue ya si Aldi nih, si NMAX 2,5 cc ini ya. Nah buat yang di belakang selalu nopal si T-Max 150 cc. Biasanya orang sabar emang paling belakang. Nah berarti kelihatan kan yang nggak sabaran siapa aja. Nah kan, nah udah mulai macet nih, arah naik nih. Gue masih penasaran, ini rame-rame begini di weekday rata-rata akamsi atau pendatang semua ya? Apa sama kayak gue semua ya? Pada pengen nyate semua ini ke puncak. Kalian tahu nggak jembatan di kanan itu tuh? Buat kalian-kalian yang hobi ke puncak, pasti tahu jembatan itu. Ini sih kalau di maps, kalian carinya jembatan Riung Gunung ya Geye. Jadi tuh, ini jembatan sempat viral beberapa waktu kemarin gara-gara pada penasaran. Ini jembatan tuh kemana sih nembusnya? Kok nggak kelihatan apa-apa ya dari bawah? Karena emang rimbun banget pohon nutupin jembatannya tuh di atas kan. Jadi ternyata pertanyaan gue yang selama ini gue pendem akhirnya disuarakan oleh banyak netizen ya, terutama netizen Twitter. Nah jadi nih kalau gue baca-baca berita, konon nih villa dulunya tempat Soekarno beristirahat gengs. Tapi emang belum ada bukti konkret sih, baru katanya-katanya doang. Tapi ada lagi yang berpendapat di Twitter kalau ini dulunya tuh kafe gitu. Nih, lihat fotonya deh. Menurut cuitan salah satu netizen nih, dia bilang kalau bangunan ini tuh tahun 60-an adalah Riung Gunung Coffee House gitu gengs. Wah keren banget ya, tahun segitu udah ada coffee shop. Dan ada juga nyebar di Google cerita horornya gengs. Kalau kalian penasaran bisa langsung searching aja ya. Gue kagak mau ceritain emangnya gue Nesi Judge dongengin misteri-misteri ke kalian. Pokoknya sekarang mah kata salah satu netizen udah ganti kepemilikan gitu gengs. Nah, udah mulai tikungan-tikungan manja nih. Seru banget buat cornering gak sih? Eits, gue gak hobi cornering loh ya. Beda fungsi motor cuy. Tapi tetap aja mau yang sport juga jangan ngebut-ngebutan di sini ya. Kasian warga di sini kalau lu ngerepotin soalnya. Tambah lagi kalau knalpot lu bising banget. Mungkin lu ngerasa diliatin pada takjub kali ya sama lu. Padahal dalam hati mereka lagi nyumpain lu. Aduh, jangan sampai gitu ya, gengs. Wih, di kanan itu tuh ada Masjid Atta Awun, gengs. Teman-teman yang hobi ke puncak pasti tahu kan masjid yang udah jadi ikoniknya Puncak Bogor ini. Unik banget dari bentuknya. Masjid mana lagi coba yang bentuk atapnya ngebulet-bulet kayak gini. Hihi. Masjid yang berdiri tahun 97 ini dulunya masjid kecil doang, gengs. Tapi seiring perkembangan, banyak dukungan dari masyarakat untuk memperbesar nih masjid. Nah, gubernur pada waktu itu galang dana lah, hasil sumbangannya dari seluruh warga Jawa Barat. Setiap keluarga patungan 100 perak cuy, akhirnya terkumpul dah untuk pembangunan. Makanya Ataun sendiri pun artinya gotong royong, gengs. Gue tuh jadi inget cuy, gue pernah San Mori sama klub motor yang gak perlu gue sebut lah ya, klub mana, gak penting juga. Itu tuh geng-geng sport bike yang ngebut-ngebut parah gila cuy. Jujur li, gue sampai gak sempet nikmatin view puncak saking fokus di jalannya ngikutin mereka.
Kalau gue pelan ketinggalan, kalau gue ngacir ya nggak ketinggalan. Intinya gue ngebut-ngebut di puncak cukup waktu itu aja deh. Nggak untuk dicontoh ya gengs. Itu aja ya, sampai ada 2 kejadian pakai jatuh membernya cuy. Aduh. Nah, warung Patra nih, pasti pada tahu kan? Atau kalian emang langganan kesini? Gue nggak tahu ya, kenapa sih warung ini bisa hits banget di kalangan milenial? Apa karena view-nya yang mantap? Tapi perasaan banyak deh warung yang view-nya bagus kayak gini juga. Tapi kalau nggak salah ingat, kayaknya sempat viral deh salah satu pemilik warung di Puncak Bogor. Nggak tahu di mana, apa di sini gitu ya. Ada yang naikin harga karena gemes sama yang suka numpang tidur di warung. Tahu nggak ya berita itu? Itu warpat atau bukan ya? Gue banyak ketinggalan info sih. Coba kalian bantu jawab di kolom komen deh. Nah, kita udah tiba nih di Puncak Pas. Jadi di sini tuh kawasan tertinggi di pegunungan ini, guys. Waduh, asapnya truk, hitam banget. Nah, inilah yang bikin gue suka banget pakai helm modular, gengs. Praktis aja gitu buat touring, buka tutup sesuka hati. Tapi tetap aja kembali ke selera lagi ya, bosku. Yihi, kita udah masuk Kabupaten Cianjur, gengs. Ke Bandung dari sini ya masih 2,5 jam lagi lah. Itu juga belum macet-macet dan istirahatnya ya. Widih, sebelah kiri itu kayaknya jalur remblongnya baru ya, masih mulus banget gitu. Tapi ya amit-amit ya sampai kepake. Semoga semua tetap aman selama di perjalanan. Tapi jadi inget sih sama ngap-ngap yang pakai area jalur penyelamatan gini buat foto-foto anjir. Viral tuh di TikTok sampai dihujat, tahu nggak kalian? Pokoknya jangan macem-macem ya guys ya, berfotolah pada tempatnya. Nah, ini dia nih, pasar yang selalu bikin gue bertanya-tanya tiap kali lewat, kapan sih kagak macetnya? Ya, maklum juga sih, pasar. Terus juga jalannya sempit. Terus ini kayak di skate-skate gitu, mungkin arus jalannya diatur sewaktu-waktu tertentu gitu ya. Cemeu ya, guys. Maklum bukan akamsi gitu ya. Arah ke sana satu jalur doang nih. Nah, di kanan tuh malah angkot semua, gile. Nah, sebelah kanan gue ini Istana Cipanas cuy. Istana siapa dah? Barbie atau boneka? Oh lah, Istana Kepresidenan Cipanas cuy. Haha. Jadi kalau Jokowi pengen healing ke puncak, bobonya di situ gitu ya? Serius nggak tahu. Gue nanya. Gue jadi ingat zaman gue kecil kalau denger kata istana tuh kebayangnya istana yang banyak menaranya, gengs. Kayak di Barbie gitu cuy. Apalagi pas ortu gue bawa kita ke istana boneka di Taman Mini. Makin aja gue ekspektasi kalau udah denger istana gitu ya, istana presiden ya harusnya mirip-mirip gitu juga gitu ya. Terus sebelah kirinya tuh lapangan dan area parkir gitu deh, sama markas Brimob. Pinter kan gue? Iya dong, kan gue abis googling ya gengs, makanya tahu dan bisa inform ke kalian. Akhirnya kita pun sampai di warung sate Sinta. Jadi ini sampai di Sate Santi. Sate Sinta coy. Jadi biasanya gue diajakinnya makan sate Sariasi. Ada kesana lagi yang tapi bosan lah. Jadi kita di sini. Wah tadi tuh lumayan macet sih, banyak titik-titik macet, terutama di pasar yang kayak biasa jalannya kecil. Ada sate Malangi, nasi goreng kambing, sate ayam. Ini khasnya apa dia kalau di sini dia? Sate kambing, bukan maranginya ya? Oh, sate kambing guys. Jadi, kok pesennya sate lemak, karena gue suka banget lemak. Tapi kalau kebanyakan juga mual sih. Jadi kalau di sini pesennya per porsi. Ya di sate Sinta ini Sinta. Ini pesennya per porsi, porsinya 10. Nah, sedangkan kalau di sate biasa buat teman-teman juga ke sana yaitu sate Sariasi Marangi itu bisa per tusuk. Per tusuknya tuh berapa? 4.000. 4.000 berarti kalau kali 10 40.000 ya? Berarti mahal juga ya? Kalau di sini gua sate
Marangi yang sama lemak ini 50.000, tapi kalau nggak sama lemak pure daging 55.000. Dan gue udah makan sebelum berangkat guys, cuma ini formalitas aja biar kelihatan muncak kan, dimakan ya. Cuma aja, daripada congok kan. Orang kan enak, rokok, ngopi, lah gue ini mau ngapain? Nanti buka laptop. Yuhu, sekian aja video kali ini. Jangan lupa subscribe biar gua nggak males upload ya. Ya support lah, bantu produk lokal, anjay lokal. Yaudah bye guys, sampai jumpa di video gue selanjutnya.